Selamat hari Minggu untuk semua anak-anak yang sedang beribadah di rumah. Tetap semangat ya, setiap minggu kita punya cerita yang lebih seru. Jadi harus sampai selesai ya ibadahnya ya. Oke? harus dong Karya. Biar lebih semangat, kita mau menyanyi. Tapi sebelum menyanyi ya, kita mau saat teduh dulu supaya ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Oh Dan iya, ada Roh bener Kudus banget juga yang Karya. membimbing ibadah kita. Oke, kalau seperti itu Kak Pikan. Kita saat teduh adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tidak boleh patah semangat, harus tetap semangat semuanya. Bener banget. Tapi Karya, tunggu bentar. Kita belum sapa adik-adik yang di rumah loh. Belum tanya kabarnya juga loh. Bener. Oke deh, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, sukacita, mantap. Wih, Hebat doh, sudah semangat. Kita sekarang mau menyanyikan lagu PA. Apa ya judulnya ya kira-kira ya? Mars Pelkat PA. Kalau seperti itu, Karya mau ajak semuanya bangkit berdiri dengan semangat dan sukacita kita menyanyikan lagu Mars PKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam karya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Luar biasa, Allah kita Karya. mau menyanyi, kita Benar mau banget. mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus angkat tangannya. Aku Karya. Wah, saya. Semua anak-anak Tapi- PA Peniel sayang loh sama Benar Tuhan banget. Yesus. Benar. Tapi adik-adik sudah siapkan Alkitabnya nggak ya Karya? Kira-kira coba Karya lihat. Oh, sudah pada ambil Alkitab, persembahannya juga ya, jangan lupa ya. Oh iya, pastinya Benar dong Karya. sekali. Oke deh, kalau sudah siap semuanya, sudah siap beribadah, kita kan tadi sudah bilang kalau kita semua sayang sama Tuhan. Berarti ada lagu loh. Wah, apa itu ya Karya? I love you, Jesus. Senyum ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Lagu Indonesianya Karya. Siap ya? Semangat ya.
cinta Yesus, dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Luar biasa adik-adik semangatnya ya. Luar biasa. Sekarang kita kalau ibadah itu harus disertai oleh Tuhan Yesus loh. Iya dong, pastinya Karya. Kali kalau mau diberkati Tuhan Yesus, disertai Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan ya kira-kira ya? Kita harus berdoa. Iya benar sekali, kita harus berdoa. Baiklah semuanya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau fokus berdoa, kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Karya ya. Oke deh, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Sekarang Sekarang kami mau kami mau memuji Tuhan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kirimkan Roh Kudus Kirimkan Roh Kudus di tengah-tengah di tengah-tengah ibadah ibadah hari ini. hari ini. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. semua anak-anak hebat katakan Amin. amin. Wow, semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang belum berdoa sungguh-sungguh harus berusaha untuk lebih Sungguh-sungguh. hebat sekali. Oke, Kak Pinkan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi dong, Kak. Nyanyi lagu apa sih? Yesus berpesan. Yesus berpesan. Ya, benar banget. Sebelum kita dengarkan firman. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Hore, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan apa Kak Pinkan? Firman Tuhan, cerita dari siapa ya hari ini? Ada seorang Bunda. Wow, cantik banget kayaknya ya. Benar sekali. Pakai baju kuning-kuning. Menggunakan baju kuning. Nanti deh itu sebuah rahasia. Nanti pada saat bundanya muncul, wah ternyata bunda tit. Aduh, seru sekali dengan cerita yang tidak kalah seru dari minggu lalu. Oke, Karya. Oke deh. Kita panggilkan saja bunda yang akan memimpin khotbah pada hari ini. Bunda, Bunda, Bunda. Nah, siapa ya Bunda datang-datang? Bunda Nesa. Oh, ternyata Bunda Nesa. Oh, Bunda Nesa keceplosan Aduh, Kak Pinkan. kakinya keceplosan. Sudah kita panggil lagi ya. Oke deh, kita Nesanya akan muncul 1, 2, 3. Loh, mana yang manggil tadi ya? Perasaan tadi ada yang manggil-manggil. Bener nggak adik-adik di rumah? Ada yang manggil-manggil Bunda Vanessa. Siapa sih tadi yang manggil? Siapa? Oh, Kak Ria sama Kak Pinkan. Tapi mana mereka? Bunda muncul, mereka hilang. Mana ya? Ya sudah deh, nggak apa-apa. Biar Bunda aja ya. Bunda mau mengajak adik-adik di rumah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Siap ya? Nah, ayo. Bunda yakin di rumah sudah tahu cara dan sikap berdoa yang baik. Gimana berdoa yang baik? Oke, lipat tangannya, tutup mata. Coba Bunda lihat. Hebat semuanya. Oke, kita
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, banyak terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan di minggu ini. Kami bersyukur buat kesehatan, buat segala kondisi yang kami alami saat ini. Dan sekarang kami mau siapkan hati dan pikiran kami dalam membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami dan berfirmanlah, karena kami anak-anak PA GPB Peniang Balikpapan sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeay. Pinter semuanya berdoa. Kalau gitu semuanya buka Alkitabnya. Sudah disiapin belum Alkitabnya dari tadi? Wah, hebat. Kalau gitu Alkitabnya dibuka, karena pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, ya, terambil dari Kisah Para Rasul ayat 19. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ya, ulangin lagi ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Sudah siap? Oke, yang bisa baca yang nyaring di rumah. Ya, yang belum bisa baca minta tolong ya, minta tolong mama, papa, kakak di rumah yang ada di dekatnya untuk dibacain supaya semuanya ngerti firman Tuhan kita hari ini tentang siapa. Oke, Bunda hitung sampai 3, di pause, baca Alkitab, setelah itu di play lagi. Siap ya? 1, 2, 3, pause. Ya, hebat semuanya. Sudah baca Alkitab kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, Kisah Para Rasul di sini tentang mengisahkan tentang Bapak Paulus ya, yang memberitakan firman Tuhan di Efesus. Ya, tentunya ceritanya ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena adalah tentang sejarah loh di sini. Jadi di Alkitab itu banyak kisah ya. Salah satunya banyak juga kisah tentang sejarah. Yang sudah SD tuh tahu sejarah tuh apa ya? Yaitu sejarah itu adalah kisah-kisah di zaman yang sebelumnya sebelum lahir ya, sebelum kita lahir. Nah, khusus minggu ini sejarah kita adalah tentang Bapak Rasul Paulus ya. Cerita tentang perjalanan Bapak Rasul Paulus. Nah, pertama-tama Bunda Vanessa mau tanya dulu nih. Ya, Bunda Vanessa mau tanya, ada yang tahu kota Efesus itu seperti apa ya? Tuh, yang bisa buka internet boleh dibuka internetnya. Kota Efesus itu seperti apa? Nah, Bunda juga punya gambarnya. Ini dia gambarnya. Nah, di gambar itu ya kelihatan ya, yang Bunda tampilkan ini ada bukan kotanya, tapi adalah bangunannya. Bangunan di mana Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan Injil di kota Efesus. Nah, dia memberitakannya di sini. Ya, dan bangunan itu masih ada. Kita berdoa sama-sama suatu hari nanti kita bisa ke sini ya melihat bangunan ini. Nah, oke, sudah dulu ya gambarnya. Nah, terus Bunda mau kasih tahu bahwa perjalanan Bapak Rasul Paulus itu nggak pendek loh. Perjalanannya itu panjang sebelum sampai di kota Efesus. Karena banyak kota yang dia datangin. Ini dia, coba lihat petanya ini. Nah, wow, petanya luar biasa ya. Kalau kita lihat dari petanya itu, petanya pendek aja. Tapi pada kenyataannya di peta itu ada banyak kota. Ada namanya Asia. Wah, sama seperti kita nih, Asia. Kita nih tinggalnya di benua Asia. Terus
Wow, Bapak Paulus ini mengadakan misi memberitakan Injilnya ke banyak kota. Salah satunya adalah di Efesus. Oh, banyak ya perjalanannya di kota-kotanya itu ya. Luar biasa, dari ujung hingga ujung. Wah, perjalanannya panjang dan luar biasa ya. Oke, sudah dulu ya petanya. Wah, seru ya lihat perjalanannya. Tapi perjalanannya Bapak Rasul Paulus ini nggak mudah loh. Bapak Paulus ini nggak gampang dalam melakukan perjalanan menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, tentang perbuatan yang baik yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya, ya. Nah, itu nggak gampang karena dari semua yang disampaikan Bapak Rasul Paulus itu, wow, tidak 100% orang yang percaya. Tapi ya, walaupun gak semuanya yang percaya, nih dari 10 jarinya Bunda, ya, gak 10-10-nya ini yang percaya. Tapi yang percaya masih 2. Pelan-pelan Rasul Paulus masih semangat, dia tetap percaya bahwa semua yang dia sampaikan ini adalah benar. Dia tetap semangat, gak putus asa, gak kecewa, gak nangis, semua dia tetap tersenyum, tetap semangat. Akhirnya bertambah orang yang percaya, bertambah lagi, sampai di zaman sekarang. Tuh, adik-adik pegang Alkitab kan? Nah, ya, pada pegang Alkitab semuanya kan? Coba di Alkitab ini ceritanya tentang apa? Pinter, banyak kisah tentang Tuhan Yesus. Pinter, ada apa lagi? Kisah Nabi Nuh. Terus kisah apa lagi? Bapak Musa, ya, Bapak Abraham, apa lagi? Banyak ya. Terus di Alkitab itu ada yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dari mulai tuh, kalian tahu, Kejadian sampai kitab apa? Wahyu. Wah, hebat semuanya, rajin baca Alkitab ya di rumah ya. Bunda Vanessa kasih 2 jempol deh buat yang rajin baca Alkitab di rumah. Terus yang belum rajin gimana dong Bunda? Nggak dapat jempol? Dapat juga dong. Tapi mulai saat ini baca Alkitab ya di rumah ya. Yang belum bisa baca, ikut baca Alkitab sama mama papanya di rumah ya. Jangan patah semangat. Kalau hari ini belum bisa membaca, besok kalau kita sudah bisa baca kita harus rajin. Hari ini boleh kita hanya mendengarkan dulu yang belum bisa baca, tapi kalau yang sudah bisa baca tentunya harus baca Alkitab yang rajin ya. Nah, pada saat itu ya, tidak ada namanya kecewa yang tadi Bunda bilang, nangis itu nggak ada, karena tetap semangat. Karena kalau Bapak Rasul Paulusnya kecewa, gimana yang sekarang ya? Kira-kira kita bisa dengarin firman Tuhan nggak ya? Kira-kira Alkitab ini ada cerita tentang Tuhan Yesus nggak ya? Kita taunya dari mana dong? Cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang para nabi-nabi, tokoh-tokoh, raja-raja ya, yang baik, yang setia, yang taat, terus banyak anak-anak juga kisahnya di sini di Alkitab. Taunya dari mana? Nah, itu sebabnya Bapak Paulus tidak patah semangat, dia tetap berjuang. Oleh karena itu, adik-adik yang di rumah ya, walaupun sekarang lagi masa pandemi ya, walaupun hanya di rumah aja, kita nggak bisa ketemu, sekolah minggu bareng, ibadah minggu bareng sama bunda-bunda, ketemu teman-teman yang lainnya, nggak apa-apa ya, harus semangat terus, harus tersenyum selalu ya. Nah, karena dari rumah pun kita tetap bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan ya. Harus semangat. Setiap hari Minggu ditungguin tuh di depan televisi, di depan HP-nya buat mendengarkan cerita firman Tuhan yang tiap hari Minggunya beda-beda. Siapa yang di sini rajin ibadah Minggu pelayanan? Anak angkat tangan semuanya. Siapa yang rajin? Yeay!
hebat, semuanya rajin. Kalau gitu ingat untuk ajak juga teman-teman yang lainnya ya buat ibadah sama-sama. Oleh karena itu Bunda mau kasih tahu ya, apapun keadaan anak-anak tetap semangat ya. Jadilah anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik itu harus apa ya kira-kira? Nah, ya, mendengarkan firman Tuhan. Tuh, mendengarkan firman Tuhan. Terus itu apa lagi? Ibadah. Apa lagi? Nyanyi, memuji Tuhan. Apa lagi? Baca Alkitab. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Oh, ada yang bilang berbuat baik. Berbuat baik juga anak Tuhan lah ya. Contohnya apa kalau di rumah? Iya, apa? Bantuin orang tua di rumah, dengerin kata mama, papa, om, tante semua yang ada di rumah ya. Bantuin semua rajin. Terus baca Alkitab juga, ada yang bilang baca Alkitab tadi ya. Oh iya hebat. Baca Alkitab, rajin berdoa. Nah, tugas minggu ini ya, boleh ya. Semuanya Bunda mau adik-adik di rumah tulis ya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu adik-adik tulis ya. Adik-adik sudah baca Alkitab atau belum? Terus sudah doa apa aja? Misalnya Bunda kasih contoh hari Senin, bangun pagi, bangun tidur berdoa, baca Alkitab ya. Siang mau makan berdoa, selesai makan berdoa, sore mau main berdoa. Oh, ada juga yang seperti itu, hebat. Terus mau tidur, mau makan malam berdoa, mau tidur malam baca Alkitab berdoa. Wow, ditulis ya. Senin ngapain aja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bunda tunggu di hari Minggunya ya. Minggunya dikumpul, di share aja, boleh di share ya di Facebook PA Peniel atau di WhatsApp grup GPIB PA Peniel Balikpapan. Jadi nanti Bunda tunggu ya semuanya yang sudah bisa tulis. Terus ada juga tugas buat anak-anak TK dan balita, batita. Tugasnya apa ya? Nah, kalau tugas untuk anak-anak kelas TK, balita, batita, yaitu video atau foto ya, foto pada saat berdoa. Boleh foto, boleh video. Kalau nggak cukup memorinya, foto aja juga boleh. Lagi berdoa dan baca Alkitab ya, 1 ayat saja setiap hari ya. Dari Senin ayat apa, Selasa ayat apa. Karena anak-anak TK, balita, batita tidak semua yang bisa baca. Jadi foto atau videonya itu adalah bersama dengan orang tua ya. Nah, sama-sama orang tua. Jadi orang tua membacakan ayat Alkitabnya, nanti pada saat di-share fotonya atau videonya disampaikan. Hari Senin ayatnya dari Kisah Para Rasul. Hari Selasa ayatnya dari Kitab Mazmur. Hari Rabu Amsal. Ya, atau boleh Senin Kejadian, Selasa Keluaran, Rabu Imamat, Kamis Bilangan, Jumat Ulangan ya, semua boleh. Jadi 1 ayat aja untuk anak-anak TK, batita, balita ya. Khusus untuk anak SD mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bertanggung jawab menuliskan kegiatannya yang dilakukan dari Senin sampai Minggu, mulai dari pagi sampai tidur malam ya, termasuk di dalamnya adalah berdoa dan baca Alkitab. Baca Alkitabnya dikasih tahu juga ya ayatnya dari mana supaya kami semua tahu. Oke deh semuanya. Bunda senang karena hari ini semua boleh menyimak pemberitaan firman hari ini dengan baik. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Walaupun tadi Bunda lihat masih ada yang lari-lari, gak apa-apa ya. Namanya masih anak-anak kecil, kita belajar ya. Kasih contoh yang baik buat adik kita. Nah, setiap orang ya membaca Alkitab itu adalah memperkaya iman kita semua. Terima kasih adik-adik di rumah. Kiranya firman Tuhan kita hari ini senantiasa selalu menjadi berkat. Dan jangan lupa ceritakan firman Tuhan juga ke orang-orang di sekeliling kita.
ke mama papa, kakak adik, ataupun teman-teman kita. Siap semuanya bisa? Mana jempolnya bisa? Bisa. Oke deh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang kita menyanyi puji Tuhan bersama dengan Kakak Ria dan Kakak Pinkan. Kak Pinkan, jangan dulu sapa anak-anak di rumah. Tapi kita itu mau bahas yang tadi loh, yang dikatakan oleh Bunda Nesa loh. Tahu tidak Rasul siapa sih namanya tadi Kak Pinkan ya? Rasul Paulus. Iya. Waduh, tahu tidak ya Rasul Paulus tadi tuh dalam keadaan suka, duka, apapun, dimanapun, tetap apa Kak Pinkan? Semangat. Benar sekali, semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Benar banget. Tidak lesu. Tidak. Nah, seperti itu. Wah, kalau seperti itu karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Dan kita siapa juga tadi? Bunda Nesa. Bunda Vanessa. Iya. Nah, kita juga di rumah walaupun tidak bisa seperti Rasul Paulus pergi ke sana, pergi ke sini untuk memberitakan firman Tuhan, kita ada caranya loh. Wah, apa itu karya? Kita untuk bisa tekun beribadah, tekun berdoa. Itu juga salah satunya kita menjadi anak Tuhan yang baik. Dengan dengaran sama orang tua. Apalagi Ah, itu juga salah satu contoh memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan kan berpesan melalui Rasul Paulus. Oke deh, kalau seperti itu Kak, kita mau nyanyi lagi loh, karena kalau Tuhan Yesus sudah berpesan, tapi kalau tidak didengarkan, bener, itu sama aja kata orang Balikpapan, botek. Botek, aduh. Maksudnya bohong. Gitu. Iya, kata orang Balikpapan botek. Nah, Iya, benar. Nah, ada lagunya loh Kak Pinkan, ada lagunya. Apa sih lagunya? Karya mau nyanyi. Iya. Apa ya? Tiap orang mendengar. Tiap orang yang mendengar. Berdiri dong biar lebih semangat. Ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah langit, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Satu kali lagi, lebih semangat lagi, suaranya lebih nyaring. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Jadi anak-anak yang mau mendengar itu tidak gampang digoda oleh iblis loh. Benar banget Iya, Karya. itu salah satu contoh anak Tuhan. Iya, karena kita ada iman. Karena kita tahu apa yang Benar. benar, apa yang tidak benar loh Kak Pinkan. Betul. Karena iblis itu suka bisik-bisik. Ayo berbuat yang tidak benar saja. Ayo, Jangan, aku nggak mau. bohong aja sama mama. Gak usah marah-marah aja. Aduh. Kalau anak Tuhan yang senang pergi sekolah minggu Iya, dengar benar. firman Tuhan pasti Tapi tahu yang benar. Benar. Tapi apa Kak Pinkan? Kak Pinkan percaya sih kalau adik-adik PA Peniel tuh Iya, hebat baik, semua. bagus-bagus pokoknya ya. Buktinya setiap hari Minggu selalu menonton. Iya, benar. Hebat sekali. Oke, Karya. Waktunya ngapain sih Kak? Ya, kita harus doa syafaat dulu. Iya, bentuk rasa syukur kita sama Tuhan Yesus. Jadi yang akan berdoa syafaat siapa sih Kak? Adik-adik yang ada di rumah. Oh, adik-adik yang ada di rumah.
Ada deh, nanti kalau mau tahu tapi tidak perlu ngintip-ngintip, dengar aja suaranya itu matanya. Dan doa dengan sungguh-sungguh pada saat berdoa. Tidak perlu, kira-kira itu siapa ya? Itu temanku siapa? Ada. Apaan Tuhan tuh, Yesus. gitu ya? Apaan tuh? Tuhan Yesus tidak senang sama anak-anak yang seperti itu. Adik-adik sudah siap? Belum ada jawabannya Kak Pinkan. Coba satu kali lagi. Adik-adik sudah siap? Sudah pastinya. Wah, seru sekali. Kita berdoa sama-sama ya. Iya. Coba mana tangan yang kanan, mana kanan? Yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu dilipat berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang menghampiri tahta-Mu yang suci kudus. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas pernyataan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya pada saat ini kami bersyukur karena boleh mengikuti ibadah IMPA online dengan baik. Kami pun tak lupa berdoa untuk gereja kami GPB Penil Balikpapan dan Ibu Pendeta Herlina, Majelis Jemaat sektor 1 sampai sektor 4 bersama keluarganya ya Tuhan, bunda-bunda dan kakak layan, supaya mereka bisa sehat selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini ya, Abel mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, terutama yang terkena virus corona. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa cepat sembuh dari corona. Ya Tuhan, Abel juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami agar pulih dari virus corona ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dengan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan kan dari Bunda Nesa. Sekarang kita mau ngapain ya, Karya? Kalau ada pundi berarti kita akan memberikan persembahan. Siapa yang sudah menyiapkan persembahannya? Ayo, yang belum ada boleh deh disiapkan sekarang. Hari hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yeay, sudah siap semua. Kalau sudah siap tangannya, yang memegang persembahan itu pakai tangan kiri atau kanan, Kak Pinkan? Kanan. Tangan kanan yang sebelah sini loh, Kak Pinkan. Oh ya, kanan. Iya, mana tangan kanan adik-adik? Iya, hebat loh. Kalau seperti itu, kita mau nyanyi lagu apa, Kak Pinkan? Persembahan kami. Dengan sedih atau semangat ya, Kak Pinkan? Dengan semangat dong pastinya, Karya. Oke deh. Persembahan kami pada hari ini
kayak bisa titip mama atau papa kalian. Ya, mari kita berdoa. Halo teman-teman, ayo kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini dan pernyataan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya bisa menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kami, kan kami selalu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ada yang belum semangat? Coba dulu, Kak Pinkan, Karya. kita ajak mereka bergerak dulu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Putar dong. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Putar bersama-sama. Hore, sudah semangat semuanya. Pastinya dong Karya. Oke deh, tetap kita mau menyanyi lagu loh Kak Pinkan. Iya, betul banget. Judulnya apa Kak Pinkan? Sungai Sukacitamu. Pasti adik-adik tahu kan? Benar sekali. Oke deh, kita nyanyi dengan semangat dan sukacita. Yeay. Senyumnya kan? Sukacita itu berarti harus tersenyum dong. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mengalir dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sama sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam segenap langkahku. Menyayangimu Tuhan di dalam sukacitaku, semangat Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, sukacita, damai sejahtera itu dari Tuhan Yesus loh Kak Iya, Pinkan. benar banget Karya. Sekarang kita Mau ngapain sih? panggil Bunda Nesa dong. Iya, kita mau Iya berkat. Betul. Sama Bunda yang sudah memberitakan atau menceritakan cerita tentang firman Tuhan tadi. Ya. Hah, Bunda Nesanya kemana ya? Wah, Bunda Nesa. Bunda. Bunda Nesa. Bunda Nesa. Kok Bunda Nesanya Gimana hilang ya? sih? Kaget. Latah. Kak Pinkan, jangan terlalu heboh deh. Bunda Kaget Nesa orangnya. Iya kaget kok Kak Pinkan. Tapi mukanya malah datar. Sorry ya, sudah Bener. ngagetin Kakak Ria, Kakak Pinkan. Gak apa-apa, biar lebih Bundanya semangat senang. lagi. Iya, supaya lebih semangat lagi hari ini ya kan? Yeay. Wah, terima kasih karena lagu tadi itu mengingatkan kita untuk bersukacita dalam segala hal. Menari, bisa sambil menari, menyanyi, memuji banget. Tuhan ya. Dalam segala keadaan tetap memuji Tuhan. Sama seperti siapa tadi? Bapak atau Rasul? Rasul? Paulus ya. Ya. Sama seperti Bapak Rasul Paulus ya, yang tetap semangat. Ya. Oh, semangat 45 Ya. untuk melayani Tuhan dalam memberitakan Injil. Ya, Pantang menyerah. Hebat. Keliling-keliling loh dia memberitakan Injilnya. Semangat banget pokoknya ya.
Makanya adik-adik di rumah tetap semangat ya, karena sama loh, Rasul Paulus anak Tuhan, adik-adik di rumah juga anak Tuhan. Jadi otomatis semuanya harus semangat meskipun corona ya, meskipun nggak boleh keluar rumah, meskipun kita harus mengikuti protokol kesehatan, tapi kita harus tetap taat, rajin baca Alkitab, rajin berdoa ya, terus mengikuti semua peraturan yang ada yang sudah dibuat sama mama papa di rumah. Sekarang saatnya kita menerima berkat. Siap semuanya? Siap. Oke, sekarang tangan ke atas, putar-putar dulu. Tangan kemana? Tangan ke samping, terbang dulu. Tangan ke depan, tangan ke depan, berenang dulu. Tangan dilipat, mari kita berdoa. Oke, semuanya sudah lipat tangan, tutup mata, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami bersyukur bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan kami. Kami bersyukur untuk segala firman yang sudah boleh kami semua dengarkan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi terang dan berkat dimanapun kami sebagai anak-anak Tuhan berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dengan perantaraan Roh Kudus senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan katakan amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih Kakak Ria, Kakak Pinkan. Oh iya Kak, Kak Pinkan baru ingat nih kemarin, minggu lalu itu adik-adik tuh ikut challenge TikTok yang Yesus Popon. Banyak tuh bagus-bagus tuh. Bunda udah lihat tuh tarian-tariannya, semuanya pada keren-keren. Ya di sini kita tampilkan ya adik-adik. Iya, bisa memanfaatkan TikTok dengan baik loh. Nah sebelum itu kita mau berpisah sama adik-adiknya di rumah. Iya benar sekali, tapi tidak perlu bersedih. Minggu depannya kita akan ketemu lagi dengan kegiatan yang seru lagi loh. Oh iya bener banget Karya. Apalagi kemarin minggu lalu itu kita sapa adik-adik yang di rumah ya, pakai Zoom. Wah, antusias adik-adik luar biasa pokoknya. Nanti minggu depan ada deh rahasia ya Bu Iya, ya. Mau itu di YouTube atau Zoom, ada deh. Iya. Makanya harus tetap bersemangat untuk beribadah. Benar banget. Oke, kalau seperti itu kita sudah selesai ya Kak Pinkan ya? Iya. Ya Bunda ya? Iya, betul sekali. Diingatin lagi Kak untuk subscribe channel YouTube-nya GPIB Peniel Balikpapan. Like juga, terus ajak semua oma, opa, tante, teman-teman Share nonton semuanya. ya. Iya, nonton perlu ibadah. di-share. Dan di like banyak-banyak. Benar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.